Oh, mari. Masih belum lagi. Apa tadi itu? Eh, Bintang naik Maryam. Masya Allah, tabarakallah. Manalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tar dulu. Ini. Diskusi apa? Kada umpat naik lab aja sebentar. Kada ada diskusian kada ada. Nggih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Wa tabi'ina tabi'in sumayna arja masyayikhina wa mu'allimina wa abaina wa ummahatina wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhi ma'ani ba'da kitab tadashshahum birahman maghfirah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin mittahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marah amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fitaraini amin. Wa sahibul jabair jam'u jabiratin bifathil jim ja wa hiya ahsabun au kasbun tusawwi tusaddu ala maudil kasri liyal tahima. Nah, bahasanya adalah insyaallah kita membahas hari ini masalah orang yang bertayamum tapi menggunakan apa namanya lah, menggunakan itu kalau bahasa kita tuh apa bahasa kita lah. Bahasa kita tuh betangkir, tangannya betangkir, pakai anunya betangkir. Bahasa kita tuh akan pakai gip lah, pakai gip lah. Mana tadi lah? Wasahibul jabair, dan bermula orang yang tangannya itu atau anggotanya tadi itu ditangkir. Wasahibul jabair jam'u jabiratin bifathil jim, yaitu membacanya dengan fathah jim. Wahia ahsabun, yaitu jersidin bisa disebutakan itu kayu, au kasbun, atau bahasa kita tuh wah ini tali apalah itu untuk membalut itulah kasbun namanya itu kasbun. Jadi kita tuh pembalut ya, bukan pembalut lah, perban adalah arbun atau gip. Nah, adalah pembalut atau gip tadi, kayu atau tali pada anggota badan tadi. Ahsabun au kasbun, sama aja lah kasbunnya, pokoknya yang sekarang inilah itulah au kasbun tusawwa yang diratakan, au watusaddu ala maudil kasri, yaitu yang diikat jersidin atau yang diratakan atau dilekatkan itu pada tempat kita yang patah, misalnya patah tulang itu ya, itu.
Lalu kayak apa? Kasul liyal tahima supaya dia itu apa? Yal tahima itulah menjadi daging, merekat menjadi daging. Itu pang sudah artinya kalau orang menangkir baju, menangkir baju ya, tangan nang patah misalnya, ya itu ada di andaki kayu, ada di andaki apa namanya kasa namanya lah, kain kasanya itu. Nah itu ujar sidin supaya dia itu menyatu kembali itulah. Nah orang batayamum kayak itu kayak apa? Yamsahu alaiha bil ma'i, yaitu orang itu menyapu atasnya itu dengan air. Illam yumkinhu naj'uha li khaufi dararin mimma sabaka. Jadi kalau orang itu batayamum, ada di anggota wudunya itu ada sesuatu yang dipatah tadi betangkir, ditangkir orang, maka itu ujar sidin itu disapu yang di atasnya dengan air. Jadi yang lainnya batayamum, yang itunya itu disapu dengan air. Atau itunya disapu dengan air, yang lainnya bertayamum. Seperti itu. Itu baudunya orang nang sahibul jabirah tadi. Jadi sahibul jabirah tadi kalau dia betangkir seperti itu. Betangkir lah kalau bahasa kita lah. Bahasa kita tuh begip bahasanya lah. Yamsahu alaiha menyapu oleh seseorang alaiha atas itu jabirah tadi bilma'i dengan air. Illam yunkinhu najuha li khaufi dararin mimma sabaka. Jikalau dia itu bertayamumnya tadi takut artinya itu bertambah parah dengan sebab dia menggunakan air. Jadi cukup di atasnya itu disapu, yang lainnya adalah bertayamum karena sakitnya tadi kada bisa menggunakan air. Titik. Wa yatayamamu sahibul jabair fir wajihi wal yadaini kama sabaka. Maka bertayamumlah orang yang mempunyai jabirah. Mempunyai jabirah itu dalam artian orang itu bertangkir tadi. Menyapu seperti biasa juga, yaitu menyapu muka dan kedua tangannya. Seandainya dia mandi junub, ya mandi junubnya itu menggunakan itu dengan muka dan tangannya saja. Tetapi kalau dia tadi berwudu, nah itu harus dua buting cara bersucinya. Bertayamum dengan baudu tadi itu. Wa yusalli dan dia sembahyang wala i'adata alaihi in kana wad'uha ay jabair ala tuhurin. Jadi kalau orang itu betangkir lah, menangkir tangan tuh lah. Kalau ini hendak ada mau ulangi sembahyangnya, hendaklah jersidin waktu meletakkan tangkirnya itu jangan sampai kada baudu. Jadi baudu dulu. Kalau orang patah hendak dihendaki tangkir, nah waktu meletakkan tangkirnya itu hendaklah baudu dulu. Tangkir itu bahasa Indonesia lah. Gip bahasa Indonesia lah. Hendak meletakkan gip misalnya di tangan atau di badannya itu hendaklah baudu. Kalau sembahyangnya itu hendak kada diulangi. Seperti itu. Atau ala turin wa kanat fi ghairi ada itayamumi wa illa ada jansidin. Jikalau dia adalah itu jabirah tadi atau gib tadi pada selain daripada anggota tangkir. Wa illa ada seandainya di lain, wa illa seandainya atau wa illa berarti selain daripada pigairi tayamum. Wa illa jikalau dia itu di anggota tayamum ada mengulangi dia. Bilanya di anggota tayamum itu mau ulangi, tapi kalau kada di anggota kada mengulangi. Kita ulangi lah. Wa yusalli wala a'ada wala i'adata alaihi. Dan sembahyang orang yang bertangkir tadi dan tidak mengulangi atas itu sembahyangnya. In kana wad'uha jikalau meletakkan itu jabirah tadi atau tangkir tadi ala tuhurin atas bersuci, atas dalam keadaan suci. Wa kanat fi ghairi a'da itayamumi, dan adalah tangkirnya tadi pada selain daripada anggota tayamum, artinya lain di tangan. Ini adalah kada mengulanginya dan meletakkannya waktu dia bersuci. Wa illa jikalau itu diletakkan di anggota tayamum, artinya di tangan, a'ada hendaklah dia mengulangi akan sembahyangnya. Wahaja qalahu maqalahu Nawawi. Bermula ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Kaul yang dikatakan Imam Nawawi fir Raudah di dalam kitab sidin yang bernama Raudah.
Lakinahu, tetapinya Imam Nawawi, qala berkata Imam Nawawi fil Majmu' di dalam kitab Sidin yang bernama Majmu', anna itlaqal jumhuri, bahwasanya kata beliau kebanyakan ulama itu yaqtadi adamul farqi baina a'da'i tayammumi wa gairiha. Ujar yang lain bahwasanya jumhur ulama kada ada perbedaan antara itu anggota tayamum kah, gib tadi, atau tidakkah, itu kan ada perbedaan. Ujar Sidin, artinya kada mengulangi sembahyangnya. Jadi jumhur ulama seperti itu. Jadi orang misalnya meletakkannya itu bersuci kah, kada kah, di anggota tayamum kah, tidak kah. Kalau dia sembahyang melaksanakan itu tetap dia itu kada mengulangi. Itu kalau jumhurnya. Tapi ada syaratnya lagi, Sidin. Jadi kada mengulangi itu secara umum, kita meletakkan itu di anggota tayamum ataupun tidak di anggota tayamum tetap tidak mengulangi. Kita itu dalam sembahyang tadi kalau kita pakai gib, asalkan melakukan tadi wudhunya seperti tadi lah. Apanya? Yang mana? Yang mana tuh? Itu kedengaran pandir. Wa yustaratu fi jabirati alla takhuja minas sahih illa malabuda minhu lil istimsaki. Nah, jadi kalau kita itu menggunakan perban, menggunakan handiplas samalah. Jadi jari Sidin kada boleh melebihi daripada anggota nang kita ambil tuh, anggota nang luka tadi itu nah. Anggota yang luka tuh kada, jangan jauh daripada. Jadi jangan lebih, misalnya lukanya sedikit lah, luka kita tuh sedikit. Jadi mengambilnya itu jangan terlalu jauh dari luka itu, sekedarnya merikitakan itu aja tadi, perbannya itu aja. Ada kita nih lukanya sedikit sepanjangan tangan, yang dijadikan itu kada boleh di Sidin. Jadi harus disyaratkan ini nang kada mau ulangi sembahyang tadi itu jangan jauh daripada lukanya itu kalau kita merekatakan perban tadi ataupun gib tadi itu. Nah ini gib ini lain lah. Ini. Nah, wa yustaratu fi jabirati ala takhuja minas sahih ila malabuda minhu lil istimsaki wal lusuku wal isbatu wal isabatu wal marhamu wa nahuhu alal jarhi kal jabirati. Bermula itu gibnya tadi, perbannya, apalagi tadi kayunya, perbannya, apalagi habis itulah obatnya, misalnya obat titisnya di atas itu dan lain-lainnya yang di atas luka itu, maka hukumnya itu sama dengan jabirah tadi. Dalam artian apa? Dalam artian itu tahu hukum makan jabirah. Jadi perbannya, apalagi obatnya, kayunya, itu hukumnya hukum jabirah seberataan. Seperti itu yang di atas luka tadi, jadi Sidin. Jadi hukumnya sama dengan jabirahnya, itu yang ada di atasnya. Tapi syaratnya tadi seperti itulah. Syaratnya jangan sampai lebih terlalu banyak daripada lukanya itu. Wa yatayammamu likulli fardin wa manzuratin. Dan bertayamum oleh seseorang itu bagi tiap-tiap sembahyang fardu wa manzuratin dan sembahyang yang dinajarkannya. Jadi kalau sembahyang sunat dinajarkan kan jadi fardu, maka kekuatan tayamumnya itu cuma satu kali sembahyang fardu saja. Kekuatannya diulangi lagi kena bila hendak sembahyang yang sembahyang fardu. Jadi kalau orang itu mengkada berarti diulang-ulang terus tuh, diulang-ulang terus atau nazar. Fala yajma'u baina salatai fardin, maka tidak boleh oleh seseorang itu mengumpulkan di antara dua sembahyang fardu bitayamumin wahidin, dengan satu kali bertayamum kada boleh dikumpulkan. Jadi kalau fardu diganti langsung satu kali aja kekuatannya. Wala baina tawafaini, dan kada boleh juga mengumpulkan baina tawafaini, dua tawaf nazar ataupun tawaf yang wajib, kada boleh.
Dua tawafnya itu dikumpulkan. Kayaknya buat Wala baina salatin wa tawafin, kada boleh juga dikumpulkan antara salat nang wajib dan tawaf yang wajib, kada boleh. Nah, itu kalau bertayamum. Wala baina jum'atin wa khutbatiha, dan kada boleh juga mengumpulkan dengan satu kali tayamum tadi itu khutbah dan sembahyang Jumat. Jadi kalau khatib itu mau khutbahnya dengan tayamum, hendak sembahyang Jumatnya bertayamum lagi. Nah, karena sama-sama fardu hukumnya, kada boleh jadi sidin. Nah, itu membagi khatib lah, bagi khatib. Jadi khatib ini harus mengerti juga sembahyang dengan khutbah Jumat. Kalau dia bertayamum harus turun dulu. Turun dan bertayamum lagi. Nah, itulah. Mana nih? Sampai mana nih? Sampai pasal selesailah. Walil mar'ati, dan boleh bagi perempuan tu ijatayamamat litamkinil halili, jikalau dia mendatangi akan lakinya, artinya berhubungan dengan lakinya, antab alahu miraran, bahwasanya inya melakukannya beberapa kali. Jadi sekali bertayamum boleh juga beberapa kali inya berhubungan dengan lakinya tadi. Nah, wa tajma'u bainahu wa bainahu, wa tajma'u, dan mengumpulkan oleh itu perempuan antara tayamum tadi, wa baina salati bidzalika tayamumi, artinya tayamumnya nang karena mandi kah misalnya lah dikumpulkannya, wa tajma'u bainahu wa baina salati bidzalika tayamumi. Jadi boleh aja bibinian tadi misalnya bertayamum bekas mandi tadi, atau mandi habis berhubungan tadi lalu dia sembahyang, itu dikumpulkan di itu boleh aja jisidin kada apa-apa. Hingga bibinian tadi itu. Nah, jadi boleh bagi bibinian itu mau habis bertayamum itu mendatangi lakinya, berhubungan dengan lakinya beberapa kali. Ujar sidin kada apa-apa kalau dengan sebab tayamum tadi itulah. Bertayamum beberapa kali, satu kali tayamum, ini beberapa kali melakukan hubungan. Istamirlah. Wa qauluhu, dan bermula perkataan musannif, wa yusalli bitayamumin wahidin masya'a minan nawafil. Adapun perkataan musannif bahwasanya seseorang itu boleh sembahyang dengan tayamum, satu kali tayamum, dan dikehendakinya sembahyang daripada sembahyang sunat. Jadi boleh aja beberapa kali sembahyang sunat. Yang kada boleh itu sembahyang fardu cuma satu kali saja boleh. Kalau sembahyang sunatnya boleh aja berapa kali kan. Ibarat orang itu tarawih. Tarawih dengan niatnya semalam fardu, niat fardu, maka boleh aja habis sembahyang satu langsung sembahyang sunat. Tetapi kalau sembahyang niatnya semalam itu sembahyang aja, itu kada boleh kecuali sunat aja. Atau dia tuh niatnya sunat saja, maka bolehnya cuma sembahyang sunat, kada boleh yang fardu. Kalau dia bertayamumnya niatnya seperti itu. Atau niatnya fardu dan sunat semalam itu, maka boleh dia mengerjakan keduanya antara fardu dan sunat. Tetapi kefarduannya tetap gugur satu kali. Seperti itu. Jadi kalau orang tarawih satu kali aja bertayamumnya, atau satu kali tayamum untuk isya dan sembahyang sunat tarawih itu boleh. Karena sembahyang sunatnya beberapa kali, terkecuali sembahyang tarawihnya itu dinajarkannya, maka menjadi wajib. Nah itu setiap kali salam bertayamum tuh kalau dinajarkannya. Itu sakitun mimbadin nushil mati. Adapun perkataan musannif wa yusalli bitayamumin wahidin masya'a minan nawafil, itu di dalam kitab-kitab fikih yang lain itu kada disebutkan seperti itu jarsidin. Wallahu a'lam. Maka selesailah sudah masalah bab tayamum ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya insyaallah, masalah bab tayamum ini masalah. Nah, sekarang kita masuki sisi tanya jawab. Mudah-mudahan ini manfaat nanti. Ini ulun ulahkan dulu moderatornya. Nah, moderatornya siapa nih pengaturannya? Nah, moderator kita ulah Maryam lah. Kelola. Nah, Maryam. Mudah-mudahan
Bisa lah Maryam. Pun Abah Sudah Guru. bisa lah. Yang mau naik akan aja Maryam, nanti pertanyaannya silahkan dibacakan nanti. Bukan host lah, kayak apa host lah, maksudnya host ulun kada mengerti nah. Oh dijadikan host ke apa nih lah? Ini adalah Inggih pun Abah dijadikan, Guru. hah? Ada Dijadikan host. pengaturannya Abah Guru inggih. Yang di Biasanya moderator inggih Mbak tuh, moderator ada biasanya inggih ada anu misalnya masalah hendak menaikkan tuh ada pengaturannya si moderator ini kalau menaikkan ada klikannya Abah Guru di higa rasanya diaktifkan. ini pengaturan komentar moderator. Habis itu apa lagi? Klik yang Kelola moderator tadi. Abah Guru inggih. Oh, kantar dulu lah moderator. Nah, ini salah tadi. Sambil dibaca aja anunya, sambil memahami ini nah. Sambil memahami apa nih? Ya, sambil Sambil baca memahami Abah Guru. caranya nih. Oh, ini ada tambah moderator mungkin lah. Oh, bukan, Anda ada nah. Abah Guru, Iya. kalau tubuh kita kena parfum lalu mandi wajib apakah sah? Kalau tubuh kita kena parfum, kalau kita mandi terus itu kan artinya banyunya kada berubah. Kalau berubah banyunya itu dengan berbau terus. Itu bagian yang karena bau itu berarti kada sah bagiannya yang karena bau. Ada yang bagian yang karena kada bau itu kada sah aja hukumnya. Tetapi makanya kita tuh disunatakan dulu menghilangkan bau-bauan itu. Supaya nanti tidak bercampur dengan air yang suci mensucikan. Maka air itu menjadi suci mensucikan nanti. Tapi kalau yakin aja misalnya minyak harumnya itu hilang aja dengan sebab kita sabuni, nanti kita bilas, itu hilang aja mandi aja kada apa-apa. Dengan ada minyak harum tadi, tapi dengan yakin bahwasanya itu hilang aja waktu kita mandi. Makanya mandi itu tidak boleh dengan air kembang misalnya, itu kada boleh. Air susu, air sabun orang kada boleh. Bujur air sabun kada boleh apabila selamanya mandi dengan air sabun. Artinya tidak ada air yang tidak bercampur sabun. Nah itu baru kada boleh. Bersabun boleh, mandi itu dibilas lagi dengan air biasa. Seperti itulah juga kedudukannya minyak harum tadi yang kena badan kita. Apabila dia hilang dengan sebab kita basuh tadi, maka sah saja mandinya. Stamir. Terus, Ya apa Abah kalau wudhu batinnya tidak jalan? Batin tidak jalan tidak mengapa, karena setiap orang itu mempunyai keilmuan dan pandangan batin yang berbeda-beda. Ada yang sembahyang itu dikatakan sah saja, walaupun batinnya mahayabau kemana, belalah kemana, hayalannya kemana, tetap sah hukumnya apabila syarat dan rukunnya dipenuhi. Begitu juga dengan wudhu. Orang berwudhu kadang-kadang selesai tidak mengerti, tetapi asalkan terbasuh semuanya itu tetap hukumnya sah. Wallahualam. Jadi pandangannya berbeda-beda, orang yang ingat, yang setengah ingat. Itu ada yang ingat full, beda-beda. Makam kedudukan seseorang, batiniahnya itu berbeda-beda. Oke, terus. Abah Guru menterawih di rumah ayatnya apa nang hafal aja kada apa-apa lah. No, kada apa-apa, kada bayat gin, kada apa-apa juga kalau hendak selesai. Hingga cepat bayat boleh, bayat apa aja boleh. Walaupun ayat itu jadi ulang-ulang, kada apa-apa, saja. Nggih. Terus Mariati, terima kasih sama-sama, mudahan kabul hajatnya. Terus Bagaimana Abah Guru agar ikhlasnya itu istiqomah? ikhlas itu kada bisa istiqamah dulu. Kalau kita kada menjalani makam istiqamah dulu. Yang ikhlas yang sebenarnya itu adalah orang yang sudah mencapai misalnya derajat mana khawasul khawas, atau derajat di mana seseorang itu sudah mencapai wasil ilallah. Barulah dia mendapatkan mutmainatul qulub namanya. Hati yang tenang dengan benar-benar memandang kebesaran Allah Ta'ala, itulah baru yang didapatkan ikhlas yang sebenarnya. Karena ikhlas secara jahir, nyaman dia melaksanakan ibadah secara jahir. Ikhlas batin adalah ketika pandangannya itu tidak ada yang dipandang, murni pandangannya terhadap Allah Ta'ala. Itulah baru dia akan mendapatkan. Berusaha saja kita. Dari makam awam ke makam salikin sampai ke makam wasilin. Istamir. Ya ikhlas itu sesuai kemampuan kita sudah. Istamir. Abah Guru pakai deodoran bolehlah di bawah sholat. Ya, pakai deodoran asalkan deodorannya itu bukan terbuat daripada najis, walaupun ada alkoholnya dia tetap sah hukumnya sembahyangnya. Asalkan jangan najis. Deodoran ulun belain hari ini aja.
apa jurang tahi kambing ya. Nah itu ada sah sembayangnya. Nggih. Artinya asalkan deodoran itu terbuat daripada barang yang halal saja, maka boleh saja hukumnya. Pewangi aja kan itu sama minyak harum. Wallah alam. Terus, Abah Guru, bagusnya kalau bekas haid, softteknya dibakar atau dikubur Abah Guru. ya bagusnya dikubur. Bagusnya. Timbai ke sungai aja kawan. Bagusnya dikubur. Karena itu najis. Terus. Abah Guru, amun beudu kada hafal bacaannya, cuman hafal niatnya aja. Kayak apa Guru sah kada wudunya? Sah, yang penting kan wudhu itu niat saja ketika air menyentuh tubuh muka kita, disitulah kita berniat aku berwudhu fardu karena Allah Ta'ala. Seperti itu, sah hukumnya. Amin. Terus, koyannya tukang baca. Kasian. Terus, Ada Abah Guru lagi. Habis Abah Guru anu pertanyaannya. oh habis kah? Tinggi, tinggal minta doa aja. Oh Minta iya, doa. sama-sama mudah-mudahan doanya dikabulkan seberatan. Insyaallah. Hajatnya kabul. Amin ya rabbal alamin. Abah Guru, Siap. misalnya imamnya bertayamum, apa makmumnya berwudu bersucinya, boleh Abah Guru lah. Kenapa? Perbedaannya di mana itu? Berarti imamnya kada kau menggunakan air, berarti sah saja. Inggih. Sah aja. Inggih. Karena imamnya berarti kan banyu banyak, karena makmumnya kau aja menggunakan banyu. Cuma imamnya yang kada bisa menggunakan banyu. Karena sebab apa? Sebab itu ujur namanya dia. Bukan berarti berubat tayamumnya bukan karena tidak ada air, tetapi karena ujur menggunakan air. Seperti itu. Inggih. Sama-sama bersuci ya. Cuma bertayamum itu suci darurah namanya. Nggih. Abah Guru, susah dikuburnya, apakah bagus dibakar banyak rumah orang Abah Guru? Jangan mungkin yang softtek tadi Abah Guru. Oh, susah dikubur, dibungkus saja, dibuang aja, ada apa-apa. Intinya itu dibuang. Nggih. Susah dikuburnya, apakah bagusnya dibakar? Ayo bagus saya mun pengen membakar. Nggih, Halimah kan namanya nih. Nggih. Abah Guru, apabila seseorang di bulan Ramadan junub sebelum adzan subuh, namun dengan sengaja tidak segera mandi dan memilih untuk bertayamum, apakah tayamum dan puasanya itu sah? Kalau puasa tetap sah, tetapi memilih tayamumnya itu yang salah. Seperti apa tadi? Apa tadi? Apa pertanyaannya? Apabila seseorang di bulan Ramadan junub sebelum adzan subuh, namun dengan sengaja tidak segera mandi dan memilih untuk bertayamum, apakah tayamum dan puasanya itu sah? Ya kalau puasanya sah, terkecuali dia itu dikurung di dalam rumah, kada bisa keluar, misalnya di kamar itu ada debu, lalu dia bertayamum di situ, karena disuruh bersegera, misalnya hendak sembahyang, terkecuali terkurung tadi. Kalau dia kada terkurung, banyu ada aja di keran mandi, lalu dia memilih bertayamum, itu kada boleh, terkecuali ada uzur. Kalau puasanya tetap saja, bertayamumnya itu yang tetap kada sah. Kan syarat orang bertayamum itu satu ujur menggunakan air ataupun orang itu ketiadaan air. Ini perkaranya dia junub di waktu sebelum subuh dan kada hendak menggunakan air. Sah kata tayamumnya tadi, kada sah tayamumnya. Tetap dia dalam keadaan junub berarti. Kecuali dia sakit kada bisa menggunakan air. Itu kada apa-apa dia bertayamum. Tayamumnya sah, sembahyangnya pun nanti sah dengan sebab tayamumnya tadi. Kecuali seperti itu. Jadi menggunakan menggunakan tayamum itu ada alasannya. Bukan menggunakan tayamum ini aku bertayamum aja kulir ke sungai, kada bisa. Kalau ke sungai kulir itu kan semalam ada alasannya, ada perampok, ada penyamun, harta hilang dengan sebab menuju air tadi, itu baru boleh bertayamum walaupun ada air. Ataupun ada air cuma mahal dijual orang. Adapun kita mempunyai air cuma untuk minum binatang, maka minum kita. Itu boleh aja kita bertayamum karena banyunya untuk binatang yang kita hormati tadi. Boleh aja, alasannya apa dulu? Karena bertayamum itu perlu tumbuh alasannya dulu. Terus. Abah Guru, kalau bersedekah tapi suami nggak tahu, bolehkah itu Abah Guru?
Kalau duitnya seorang itu boleh aja. Kalau duit perempuan tadi yang diberi oleh lakinya lalunya bersembunyi bersedekah, tidak apa-apa, itu haknya sudah. Kalau duit lakinya diambil, duit lakinya misalnya 100 ribuannya besi, diambilnya sebertaan, kada bepadah dengan laki itu menyuntan hukumnya. Nang kedua bersedekah dengan duit itu pun nya kada halal karena itu duit lakinya. Telah enggak. Abah Guru, dan seperti apa yang wajib bagi binian minta cerai? Bibinian itu wajib minta cerai itu di dalam kitab Fathul Qarib juz kedua apabila lakinya satu kada memberi nafkah, dua kada menuntuninya kada nang kepada jalan nang kebaikan, nang ketiga adalah lakinya itu kada berakhlak yang baik. Itu wajib diceraikan, baik laki ataupun bini minta cerai boleh. Itu wajib hukumnya. Nggih. Abah Guru, kalau tubuh kita kena parfum lalu mandi wajib apakah sah? Iya tadi, kalau parfumnya hilang dengan sebab kita kubui, itu kada apa-apa. Bagian yang kada banyu kadang berbau parfum tadi itu kada sah. Tetapi kalau banyunya itu misalnya dihilang parfumnya tadi dengan sebab kita mandi tadi, luntur saja, sama aja dengan hukumnya dengan banyu sabun. Itu kalau luntur aja habis kita bersabun, kita bilas dengan air yang murni, yang mutlak, maka hukumnya sah. Ini orang Kurau aslinya. Terus. Abah Guru, apakah batal sholatnya kalau nangis pas sholat karena ingat dosa-dosa? Iya, apanya tadi? Kalau batalkah apa orang menangis di waktu sholat? Orang menangis di waktu sholat itu hukumnya adalah makruh. Walaupun dia ingat dosa-dosa. Tetapi kalau menangisnya nah itu keluar dua huruf besisigan. Itu batal hukumnya. Menangis itu boleh aja mengalir air mata, enggak apa-apa. Mengalir air mata itu enggak apa-apa. Asal jangan mengeluarkan dua huruf. Telah ada batal hukumnya. Stamir. Abah Guru, biasanya kalau kita sembahyang tuh sunnah memandang ke tempat sujud. Sedangkan ini kan karena kada hafal Al-Quran, kalau untuk membaca misalnya surah tertentu memandang ke Quran ataupun ke HP, bolehlah Abah Guru? Boleh ya. Yang disunatakan itu kan memandang kepada tempat sujud. Jadi kalau kada memandang ke tempat sujud hukumnya makruh. Tetapi kada memandang ke tempat sujud apabila ada keperluannya maka hukumnya tidak makruh. Yang kedua, yang tidak disunatkan memandang ke tempat sujud itu ketika kita di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu tidak disunatkan memandang ke tempat sujud, tetapi memandang kepada Baitullah. Nah, seperti itu. Jadi kita tuh memandang ke tempat sujud, hukumnya adalah sunat. Apabila tidak memandang ke tempat sujud tanpa ada keperluan, hukumnya makruh. Apabila ada keperluan, maka hukumnya tidak makruh. Ada keperluan tadi kan membaca ayat. Ini. Stamil. Oke. Abah Guru, menakib diri itu kayak apa Abah Guru? Mengapa? Menakib tulisannya Abah Guru nih. Menakib diri itu kayak apa Abah Guru, dari Asbi? Menakib itu apa dulu menakib itu? Menakib itu kalau bahasa Arab adalah menceritakan. Menceritakan riwayat hidupnya. Jadi kayak apa? Menakib diri itu artinya kisah perjalanan kita. Mungkin maksudnya perjalanan diri mungkinlah. Mungkin maksudnya perjalanan diri. Ya, perjalanan diri itu macam-macam di segi apa dulu? Di segi merantau, di segi ibadah nanti berbeda-beda perjalanannya tuh. Perjalanan orang itu. Perjalanan itu tentu ada untuk tujuan. Nah, itu tergantung. Jadi kada bisa ulun menjawab karena awam itu maksudnya umum masih kalimatnya. Nggih. Stamir. Abah Guru, misal kita bersentuhan dengan istri pakai mazhab Hanafi, tapi sholatnya pakai mazhab Syafi'i, boleh lah Abah Guru? Ada boleh. Bersentuhannya apa tadi? Bersentuhannya melalui mazhab pakai mazhab Hanafi, tapi sholatnya pakai mazhab Syafi'i. Artinya pembatalnya berbeda. Pembatalnya yang sesuatu. Kalau Imam Malik kan kada batal kalau bersentuh dengan bini kecuali dengan ada syahwat namanya. Ada syahwat. Sebenarnya ibadahnya tuh berbeda Bang sebenarnya. Berbeda sebenarnya. Jadi kecuali pian itu misalnya baudunya menurut Imam Hanafi tadi, maka pian menggunakan pembatalnya adalah pembatal Hanafi. Pembatal Hanafi. Jadi sembahyangnya kada apa-apa kena.
Kalau pian misalnya baudunya Syafi'i, lalu pembatalnya umpat Hanafi, kada boleh. Karena di dalam satu mazhab pian mengambil dua, yang rukhsah mengambil yang satu. Contoh misalnya orang itu baudunya Imam Syafi'i, tapi pembatalnya umpat Imam Malik, itu namanya mengambil rukhsah. Imam Malik itu apa namanya? Talafuf namanya pada mazhab namanya. Pian mengambil berlapis dengan mazhab itu, mengambil yang mudah. Seperti tadi, misalnya baudunya Imam Syafi'i, ternyata pembatalnya umpam Imam Malik, itu ada boleh. Baudunya Imam Malik, pembatalnya ikut Imam Malik. Nanti sembahyangnya tuh umpat Syafi'i kada apa-apa, atau umpat imam lain kada apa-apa. Itu berbeda ibadahnya. Yang menjadi masalah tuh satu ibadah cuma pian mengambil dua kaidah. Misalnya seperti ibadah zakat emas. Itu zakat emas pian hendak menyimpan emas banyak, tetapi hendak ada bezakat, umpat Imam Syafi'i pian pakai supaya jangan bezakat. Kalau Imam Malik niat menyimpan atau niat memakai tetap bezakat. Ada mau itu. Nah, itu namanya dalam satu perkara pian mengambil satu yang mudah. Ada bisa. Jadi kalau baudunya hendak umpat Imam Hanafi, baudunya dulu umpat Imam Hanafi, nanti pembatalnya umpat Imam Hanafi. Malah sembahyangnya sah aja nanti, ada apa-apa karena ibadahnya berbeda namanya. Tapi dalam satu ibadah talafuf namanya lah, melapis namanya, istamir. Ada boleh mengambil rukhsah. Oke. Abah Guru, di negara ini biasanya tentang cara itu dari pengadilan itu biasanya kalau talak 3 itu dihukum 1 aja ataupun berapa kali nyambatnya 3 atau 5 lah, tetap 1 jatuhnya. Sedangkan rukunnya nikahnya kayak Syafi'i, nah itu kan sedangkan yang yang jatuh talaknya itu lain Syafi'i. Nah kayak Pak Abah Guru itu. Iya. Iya, kalau talak itu kan kalau menyambat 1 kali talak 3, menurut Imam Syafi'i itu jatuh talak 3. Ikam ku talak 1000, maka jatuh talak 3. Ingkam aku talak berapa lagi? Talak 5, tetap jatuh talak 3 menurut Imam Syafi'i. Tetapi menurut Imam Malik, apabila kita itu menyebutkan misalnya ikam aku talak 3, itu menurut Imam Malik tetap jatuh talak 1 karena baru 1 kali diucapkan. Tetapi kalau Imam Syafi'i itu memandang jumlah yang disebutkan. Jadi itu kembali kepada orang yang menalaknya. Niatakan tadi dia mengambil yang mana itu boleh saja. Perbuatan sehari-harinya adalah perbuatannya Imam Syafi'i, kada apa-apa. Itu karena tidak ulun tadi ibadahnya yang berbeda. Ibadah yang lain berbeda. Seperti wudhu tadi dengan sembahyang ibadahnya kan berbeda. Begitu juga dengan talak tadi. Kalau dia mengikuti Imam Malik, aku talak ikam talak 3, maka jatuhnya menurut Imam Malik 1 aja. Kalau dia mengerti, aku kada paham bangnya. Misalnya lah, munnya kada tahu, kalau nang besahariannya adalah masurnya, taglibnya, kebiasaannya adalah umpat yang mazhab Syafi'i, atau misalnya KUA itu memutuskan itu adalah mazhab Syafi'i, maka jatuh di KUA itu. Kamu menyambat talak berapa jar KUA? Talak 3 aja nya. Berapa kali jar KUA? Itu mereka menyambat baru sekali ini. Nah, kalau KUA-nya itu tergantung kadi di situ nanti memutuskan pian di situ. Ujarnya kami kan biasa di sini kan kalau kayak itu jatuh talak 3, berarti 4 hukum yang ada di kadi di situ, di keputusan naib di kantor urusan agama tadi. Kalau jar orang urusan agama pian 4 mazhab mana nang hendak pian Allah hendak mana bebulikan adalah solusinya. Ujar orang tadi itu. Ujarnya kecuali pian tadi berniat masanya itu kan 4 kita bertaklid dengan imam mazhab Imam Syafi'i, maka jatuhnya 1 talak. Wallahu a'lam. Jadi itu keputusannya nanti ditanyakan di pengadilan itu. Biasanya kita ini kayak apa? Laki Maryam. Kalau di pengadilan apa biasanya? Kalau di KUA? Biasanya Pak Guru kalau di pengadilan biasanya kalau talak 3 sekali ucapan itu tetap jatuh 1 Pak Guru. Nah, itu berarti kan itu berarti 4 yang di situ Imam Malik berarti. Itu keputusannya karena dihitung 1 kali. Berarti pengadilan itu kebiasaan orang talak 3 ini biasanya pasti hendak bebulikan terus. Nah, itu berarti orang yang orang yang apa tadi itu. Pengadilan itu dia mengambil nang rukhsah nang Imam Malik supaya jangan bertentangan, supaya banyak orang terselamatkan nang awam.
Abah Guru sambil mendengar lab ceramah, tapi sambil ada yang dibaca seperti membaca zikir atau membaca yasin, bolehlah Abah Guru? Kada apa-apa aja. Ini kada apa mendengarkan lab, mendengar bacaan ya lah. Sambil maharugangan kada apa-apa. Pas kada ingat maharugangan termasuk terasani 2 piring. Betul. Sambil terus ya enggak. Kada apa-apa. Abah Guru malam berkumpul lawan laki, pas pagi hendak mandi junub, sekalinya datang bulan. Kayak apa mandi junubnya Abah Guru? Mandi ya kada apa-apa mandi junub karena diumbayakan boleh kada jadi masalah. Habis mandi junub kada apa-apa juga, kada apa-apa. Mandi junubnya kada terangkat juga, kan kita mandi itu biar kada berniat kada apa-apa mandi, karena kita berhadas besar juga. Malam berhubungan pas hendak mandi ternyata haid, ternyata mandi aja, ada berniatan mandi aja biasa, ada usah berniat karena kada terangkat juga dengan sebab berniat, karena tetap berhadas besar namanya. Enggak. Kalau Misalnya kada mandi, bermandian semingguan lah kada bisa. Enggak, mandi aja. Enggak. misalnya mandinya kena Abah Guru, apakah niatnya 2 buting atau cukup 1 aja? Orang junub, orang nipas, orang haid, apalagi lah orang keluar mani, itu niatnya 1 aja, sengaja aku mandi wajib fardu karena Allah Ta'ala, sudah. Kada usah 2, 3, misalnya nawaitul janabati fardalillahi ta'ala, habis itu nawaitul haidi fardalillahi ta'ala, dah. 1 aja, sengaja aku mengangkatkan hadas besar pada seluruh badan karena Allah Ta'ala. Kalau bahasa Arabnya nawaitul gusla fardalillahi ta'ala, kayak itu aja, sengaja aku mandi wajib fardu karena Allah Ta'ala. Orang junub, orang haid, wis sama niatnya. Kalau Anda dibedakan enggak apa-apa, 1 aja niatnya. Inggih. Terus habis kan? Abah Guru mati diri waktu itu bagaimana Abah Guru? Ada lagi Abah Guru. Mati Mati diri apa? waktu sholat itu bagaimana Abah Guru? Mati Jangan diri, mengakui. mematikan diri mungkin Abah Guru. Ini mematikan diri waktu salat, waktu duduk, waktu berjalan. Mematikan diri itu maksudnya jangan mengakui yang ada pada diri kita ini milik kita. Itu kan ranahnya sudah ke tauhid, namanya ke hakikat. Namanya ranahnya ke hakikat. Artinya dalam mengamalkan ilmu tauhid kita menyatakan bahwasanya seluruh yang ada pada diri kita ini bukan milik kita. Itu namanya mematikan diri kita secara hakikat namanya. Nah, tidak mesti waktu salat, waktu berzikir, sama aja itu. Ini Stamir. Abah Guru, jika mandi junub di kolam 2 kulah campur sabun di kolamnya apakah sah? Kada sah. Kalau banyunya tuh 2 kulah, bercampur sabun. Cium dulu banyunya tuh, bilanya berbau sabun kada sah. Dirasani bila berasa berarti kada sah. Apalagi bila berubah warnanya kada sah. Jadi banyu yang banyak itu kada sah, kada jadi suci mensucikan apabila 3 macam ini berubah. 1 warnanya, yang kedua baunya, yang ketiga rasanya. 2 kulah dibuat dalam drum banyu sabun. Pian berendam di situ banyu sabun, cium baunya bau banyu sabun. Buati kambang, bau kambang. 2 kulah, lebih dari 2 kulah itu berubah baunya, maka itu tidak sah. Beda dengan di sungai. Di sungai itu berubah warnanya karuh, misalnya berbau, itu boleh sah hukumnya. Kenapa? Karena dia kada dibuati, dia itu memang bahasanya tumpi makarihi namanya, yaitu tempat liwatnya air keruh misalnya. Itu kada apa-apa, atau di situ memang danau yang di situ banyak pepohonan sehingga berubah bau warnanya menjadi kayak seperti teh, seperti daerah kami ini. Sah kah dibawa mandi? Sah. Tetapi kalau di dalam drum dibuati banyu kambang, dibuati banyu sabun, 2 kulah atau di kulam walaupun banyak. Tuh kulam tuh kan kada kelaluan, kulamnya luas guru. Ini 1000 liter lebih, 2000, 3000 liter. Tapi kalau dibuati banyu sabun, dia berubah menjadi banyu sabun, kulam tadi tetap pada sah hukumnya. Walaupun lebih daripada 2 kulah. Beda dengan sungai, beda dengan danau, beda dengan laut. Itu kalau sungai misalnya banyunya jernih, lalu najis atau binatang mati, maka di sekitar binatang yang berbau itu aja yang najis. Yang lainnya kada najis. Kalau dia keruh, maka seluruh yang keruh itu hukumnya suci. Kada apa-apa. Ini kalau keruh semuanya. Ini Stamir. Abah Guru, ujar bini waktu ditalak ada mendengar talak 3, tapi di pengadilan surat talaknya tetap 1 aja. Nah yang tadi kita bahas Abah Guru nih.
Pengadilan memutuskan talak apa? Tetap satu. Ya berarti kan sama yang kita bicarakan tadi. Nggih. Nggih. Ajar yang laki kan 3 ajaran laki, tapi keputusan pengadilan cuma talak 1. Berarti itu loh. Artinya kalau satu kali mengucapkan, mungkin kan di situ sudah ditanya oleh hakim. Ikam berapa kali menalak 3 lawan bini Ikam? Sekali aja bang ujarnya. Nah mungkin pertimbangannya seperti tadi. Apabila mengatakan talak 3, keputusan hakim dihitung 1 saja karena mengikuti Imam Malik. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i jatuh talak 3. Makanya suratnya mungkin keluar talak 1 aja. Walaupun diucapkan talak 3. Inggih. Abah Guru lafaz niat dibaca tapi niat di hati kada ingat, sah lah Abah Guru wudunya. Kada sah. Karena niatnya di hati. Kada sah. Ada yang betakun nama Abah Guru sebutin. Nama siapa? Nama bayi. Ya, minta maaf dulu lah Abah Guru, sekali lagi menanyakan nama bayi yang mau diberi nama Ahmad Yusuf At-Taryadi. Bagus saja lah Abah Guru. Mana tadi tulisannya lah? Ulun melihatinya dulu lah. Itu dari Musniati 37 Abah Guru. Ngarannya, melihati tulisannya dulu. Takut salah. Mananya? Ngarannya kada lah. Kada jauh Abah Guru dari 1, 2, 3. Oh ini. 3 dari bawah inggih. Iya. Iya, bagus. Bagus. Lakian lah. Ini tuh kayak Nabi Yusuf ya, banyak disukai orang. Nggih. Nggih. Harus ya. Nggih, banyak disukai orang. Banyak orang ketujuh. Nggih. Ada usah baul mau membaca kata Yusuf gini ente. Nggih. Insyaallah. Stamer. Abah Guru, kalau dalam 2 wadah yang kurang dari 200 liter tapi air menyatu lewat selang mustakmal lah Abah Guru. Tergantung percikannya. Makanya di dalam kitab Fathul Qarib ini kan kena ada tagayuran hisan atau takdiran. Jadi kalau 2 kulah itu kurang daripada 2 kulah atau 200 liter saja itu kan kurang daripada 2 kulah. Sama-sama itu kah? Artinya dikumpulkan keduanya itu 2 kulah kayak itu atau kayak apa? Apa tadi pertanyaannya? Kalau dalam 2 wadah yang kurang dari 200 liter tapi air menyatu lewat selang mustakmal lah Abah Guru. Itu tergantung percikannya. Kalau percikannya itu dihitung banyak percikannya ke dalam situ, artinya ditakdirkanlah banyu yang percikan itu berwarna atau kada buah atau berasa atau dia itu namanya tadi berasa berbau. Nah percikannya itu dihitung, misalnya kita berudu ke percikan ke situ. Banyunya kan 200 liter itu kan kurang daripada 2 kulah. Tapi kalau percikannya sedikit saja, kalau ditakdirkan yang percikan itu berwarna hijau, itu kada berpengaruh dengan yang 200 liter tadi itu kada apa-apa. Tapi misalnya percikannya banyak mana guru 2 gayung ya, seolah-olah seperti 2 gayung atau pian di situ baudunya langsung di dalam situ, maka hukumnya mustakmal. Kalau kada. Ini itu di dalam kitab Fathul Qaribnya halaman 10 apa halaman 15 itu. Nggih. Terus. Assalamualaikum Abah Guru. Tanya, kalau menikahi janda tapi walisah tanpa walisah, boleh lah Abah Guru? Wali itu kan disyaratkan bagi Imam Syafi'i. Memang ada yang membolehkan kalau janda itu kada pakai wali, tetapi harus bertaklid juga yang bagusnya dengan Imam Malik, dengan Imam Abu Hanifah. Karena 3 imam ini, satulah Imam Syafi'i itu wajib pakai wali dan pakai saksi. Adapun Imam Malik itu cukup pakai saksi, pakai wali saja. Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal itu sidin cukup pakai saksi saja, kada pakai wali. Seperti itu. Jadi seberataan ulama itu menurut jumhurnya, janda kah kada janda kah itu bagusnya pakai wali. Itu supaya jangan sampai nanti kan timbulnya bermasalah nanti kalau kada pakai wali. Jadi pakai janda bagus, menikahi janda pakai wali. Itu menurut kaul mu'tamadnya. Walaupun janda tetap pakai wali. Di dalam kitab Majmu' insyaallah. Berarti itu. Allah alam. Mustamir.
Abah Guru, apa saja sebaik-baik nazar yang bisa membuat hajat kita terpenuhi? Sebaik-baik najar, apa lagi dia? Sebaik-baik nazar yang bisa membuat hajat kita terpenuhi. Terabul. Najar itu paling baik kan adalah ketaatan sebenarnya. Najar yang bentuknya adalah ketaatan. Nah, supaya terpenuhi itu kita berdoa. Berdoa. Masalah terpenuhi itu hak Allah Ta'ala. Masalah najar itu hak kita. Najar itu hak kita. Setiap perbuatan yang kita najarkan yang baik, kita memohon kepada Allah Ta'ala, najar itu dikabulkan. Supaya terkabul cepat ya. Iya, tetap pengabulan itu adalah hak Allah Ta'ala. Adapun najar itu hak kita. Wallahu alam. Abah Guru, kalau penampung banyu 1.200, mandinya pakai selang aja lagi, sah aja lah Abah Guru mandi junubnya. Selang bagus, sah. Nggak pakai selang, pakai shower. Itu Pak harat paling bagus itu. Nggak paling bagus. Henti itu. Tinggi, ada yang betakun Abah Guru. Kada kawat dimulai. Nya ada kawa dimulai bahari pemulaan lab sama laman mani orang aja. Iya. Abah Guru, kalau air bekas wudhu boleh dipakai buat siram-siram lah. Bekas wudhu. Kalau siram-siramnya boleh, tetapi kalau basuh najis, basuh bekami, basuh bera itu kada boleh. Kecuali dikumpulkan sampai 220 liter baru bisa dibagi-bagi, tetap hukumnya suci mensucikan. Jadi kalau bekas berwudu hukumnya adalah air mustakmal. Kalau untuk menyiram aja itu boleh aja, mencuci boleh aja sebenarnya, tetapi kalau menghilangkan najis kada bisa. Atau basuh bera, batu mencuci yang najis kada bisa, hilang najisnya. Walaupun najisnya hilang, tetapi hukumnya tidak bisa menghilangkan apa kenajisannya secara hakikatnya. Seperti itu, kecuali dikumpulkan banyu bekas wudhu tadi 200 liter, 220 liter, 2 kula, dibagi itu jadi suci mensucikan selama kada berubah warnanya, baunya dan rasanya. Banyu bekas wudhu tadi. Wallahu a'lam. Seperti itu. Itu masalah banyu. Terus, Abah Guru, apa hukumnya kalau ada bini orang mau sama kita karena lakinya punya sifat yang wajib diceraikan? Kayak apa itu dosa lah Abah Guru? ceraikan dulu lakinya. Mun laki bininya itu suka dengan kita, bininya yang berdosa. Bini orang tuh misalnya kada baik-baikannya dengan lakinya, lalunya hendak dengan seseorang, inya nang berdosa. Seperti itu. Tapi ulun lawan ini bang guru aja sama berdosa berarti. Nah, gitu. Enggak. Artinya pun hendak kawan seseikong kada wajib diceraikan, khulu iyalah. Di khulu lakinya tuh, maksudnya di talak khulu, artinya bibiniannya yang menggugat tuh kan boleh bibiniannya menggugat. Lakinya cerai. Habis itu dicerainya baru iddah barunya itu karancakan curhat namanya. Yang gitu terus. Abah Guru, begawi di Kalteng, bulik ke Kalsel lebaran, di mana bepitrahnya Abah Guru? Di Kalsel boleh. Ini kalau kampungnya di Kalsel, kalau kampungnya di Kalsel begawi. Bagusnya tuh sebenarnya di tempat kita begawi. Kalau di dalam kitab semuanya disarankan di mana kita bekerja, disitulah kita berpitrah. Boleh aja berpitrah berdahulu di tempat kita bekerja. Tadi baru boleh ke Banjar. Di Banjar ulun guru anak berpitrah pulang jar. Pada bapak. Inggi 2 kali berpitrah. Harus inggi. Boleh maksudnya. Boleh aja. Ada bapak. Inggi. Cuma memindah fitrah itu tetap hukumnya haram lah. Memindah fitrah dari kampung kita ke kampung yang lain, di tempat kita begawi ke kampung yang lain hukumnya haram. Kecuali ada alasan di kampung kita memindahkan tuh orang lebih berhajat. Kalau masalah haramnya itu tidak mempengaruhi akan kesahannya, tetap sah fitrahnya. Wallahu alam. Bolehkah air wudhu boleh nggak diminumkan kepada anak kita karena suatu kepentingan Abah Guru? Ya, air wudhu itu boleh jadi minum karena air wudhu itu kan banyu mustakmal namanya. Banyu mustakmal itu boleh jadi minum, banyu mustakmal. Terkecuali banyu mustakmalnya itu datu hawangai itu bercampur najis, maka minum najisnya itu yang haram. Kalau banyu wudhunya jadi minum tanpa dia ada najis, bersih orang waktu berwudhu itu kakinya tidak najis. Lalu kita minum, boleh lah, boleh aja diminumkan ke anak supaya dia taat misalnya. Kada apa-apa. Kada apa-apa banyu mustakmal. Yang kada boleh itu banyu najis. Takutnya banyu mustakmal tadi najis. Seperti itu. Kalau banyu wudhu tidak apa-apa. Banyu mustakmal itu kan banyu suci. Cuma kada bisa mensucikan namanya.
Banyu wudhu itu adalah banyu suci yang tidak bisa mensucikan. Dalam artian kada bisa dibawa basuh bakami, menghilangkan najis itu. Nggih, terus. Abah Guru, kalau binian dalam masa iddah boleh keluar rumah lah Abah Guru. Boleh keluar rumah. Di dalam kitab Fathul Qarib juz kedua masalah iddah itu bolehlah dia keluar rumah. Boleh asal untuk keperluan, artinya keperluan hidupnya. Misalnya menukar sayur, itulah belanja ke pasar untuk menukar beras, keperluan lah. Untuk keperluannya maka boleh. Cuma jangan berpirang rambut, begincu tabal, bermake up, balik situ, macam-macam tuh ada boleh. Bahias kada boleh. Tapi keluarnya boleh ya, untuk keperluannya itu boleh. Di dalam kitab Minhajul Qawim pun seperti itu disebutkan. Stamin. Habis Abah Guru, betakun ngaran aja lagi Abah Guru dulu. Iya. Pokoknya ngaran ada tuh bagus sam sudah. Nah, Masya Allah dah. Masalah ngaran. Masalah hanam si kena lenai kangan. Jam berapa dah Maryam? Para membuka dah Maryam lah. 10 menit lagi Abah Guru. 10 menit lagi ya. Ada apa 5 menit kita tambahlah kalau ada orang masih nak bertanya. Hari raya bulik kata Mbak Sarinah kapian. Nah, kada tahu lagi ulah nah. Orang tambah Sarinah kau dua nek. Orang tambah Sarinah kah? Masya Allah, tabarakallah. Orang banyak bukaan. Mariam, terima kasih Mariam. Beri hadiah juga Mariam. Oh, uswaton itulah. Satunya ke band. Oh ya kak, masalah. Mudahan sehat kandungannya, mudahan sehat anaknya, insyaallah. Berdahulu turun, sama-sama sampai di sini aja dulu lah Mariam lah. Mudah-mudahan kita seberatan diterima amal ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu istiqamah dalam kebaikan insyaallah, mudah-mudahan dalam keridaan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu kummayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, terima kasih Maryam. Masya Allah. Sama-sama, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.